Salam. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh kita berdoa. Amin. Mari kita muliakan Tuhan Allah dengan lagu puji-pujian, kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasa diri, supaya kami menang dalam akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawalah aku berjalan
pengganti hukum Taurat ibadah kita sore ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserahlah kepadanya selama Ia dekat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampuni dosa kami yang dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan ibadah sore kali ini yang diambil dari kitab Amos pasal 5, dimulai dari 4 ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Kita membaca secara bergantian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu hidup. Carilah Tuhan, maka kamu hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang menderita sengsara di bawah permentan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat di minggu ibadah kita. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 17 Juli 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah David Fajar Surya Sitanggang, putra dari Bapak Jano Sitanggang dan Ibu Rosa Boru Marbun, alamat Jalan Ibrahim Lorong Radio RT 021 Jambi. Anggota Jemaat HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Dengan tunangannya Happy Sri Teresnawati, putri dari Bapak Bungaran Marbun dan Ibu Jenri H. Boru Simamora. Anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor Kalibata. Pemberkatan nikah Sabtu 5 Agustus 2022 di Gereja HKBP Jambi Distrik 25 Jambi. 3 anak lahir. Sabtu 9 Juli 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Satyasta Martua Gideon Tambunan dan Ibu Kone Tanujaya Boru Napitupulu, Sektor Perumpung Barat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 17 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Fredrik Payan Tambun dan Ibu Wulan Tamara Situmorang beserta 1 orang anak datang dari Gereja Metodis Indonesia Wonosari Resort Wonosari. Alamat Jalan Bali Raya nomor 6 RT 004 RW 016 Sektor Cipinang Bali. 5. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 17 Juli 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan Ulaun Hatopan HKBP. Minggu 24 Juli 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk Diakonia Sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 6. Partangyangan sektor. Bagi sektor yang sudah bisa melaksanakan partangyangan di rumah jemaat dengan lebih dahulu melihat kepada kondisi lingkungannya, maka dihimbau kepada situa sektor agar membuat jadwal partangyangan di sektor masing-masing dan menyerahkannya ke sekretariat gereja. 7. Partangyangan sektor Mayasari. Kamis 21 Juli 2022 akan dilaksanakan partangyangan sektor di sektor Mayasari
masuk pukul 19.30 WIB. Tuan rumah Partangiangan tersebut keluarga Nyonya Tambunan Boru Sigiro. Alamat Jalan Bakti RT 004 RW 008. Dihimbau kepada jemaat sektor Mayasari supaya hadir di acara tersebut. 8. Partangiangan sektor. Kamis 21 Juli 2022, gereja kita mengadakan Partangiangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah Sektor Halim, Kampung Makassar, UKI, dan Paduan Suara Ina Parari Kamis, Paduan Suara Genesis HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup sektor. 9. Jadwal Pesta Huria di HKBP Sutoyo 2022. Pesta Gotilon digabung dengan Perheyon Ama HKBP Sutoyo akan dilaksanakan awal bulan Oktober 2022. Kepanitiaan diserahkan ke Seksi Ama HKBP Sutoyo. Pesta Dewan-Dewan sekaligus penutupan tahun kesehatian HKBP Sutoyo, The Harmony HKBP Sutoyo, akan dilaksanakan pada bulan November 2022 sebelum ujung tahun Parhuriawan. PIC Ketua Dewan Marturia Sintua B Pakpahan SHMM. 10. Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 18 Juli 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Konven Pendeta se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Kebonjeruk, Jakarta Barat mulai pukul 10.00 sampai selesai. 11. Calon Sintua. Gereja kita membuka penerimaan calon Sintua dari sektor-sektor yang ada di HKBP Sutoyo yang bersedia memberikan waktu dan hidupnya untuk melayani dan rajin ke gereja di HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang berminat supaya mendaftar ke Sintua sektor atau ke sekretariat gereja, batas waktu penerimaan calon Sintua sampai akhir bulan September 2022. 12. Penerimaan Satpam Gereja. Gereja KBP Sutoyo membuka lowongan kerja untuk 1 orang tenaga satuan pengamanan atau Satpam di gereja KBP Sutoyo. Diutamakan jemaat KBP Sutoyo. Bagi jemaat yang berminat supaya menyerahkan lamaran kerja tersebut, syarat ijazah SLTA atau sederajat, fotokopi buku anggota jemaat, pas foto 3x4 2 lembar, surat pengalaman kerja bila ada. Lamaran diserahkan ke sekretaris gereja. Penerimaan lamaran ditutup Minggu 31 Juli 2022 pukul 12.00 WIB. 13. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Berlin Sitio, seorang bapak, Minggu 10 Juli 2022, tutup umur 73 tahun, meninggalkan istri Magdalena Boru Huta-Julu, sektor Pelumpung Barat. Mariati Boru Siagian, seorang ibu, Jumat 15 Juli 2022, tutup umur 67 tahun, meninggalkan suami PBMH Banjarnahor dari sektor Pondok Gede. Hari ini telah diadakan kebaktian pukul 9.00 di Rumah Duka UKI, dilayani Pendeta SD Boru Panjaitan STH. Elhanan Hamonangan Purba, seorang anak, Sabtu 16 Juli 2022, anak dari Bapak Triman Purba, Ibu Boru Banjarnahor, sektor Mayasari. Hari ini telah diadakan kebaktian pukul 11 di Rumah Duka, dilayani Inang Pendeta SD Boru Panjaitan STH. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 14. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Todo Kiki Siombing Boru Sinaga, bunga altar untuk Minggu 17 Juli 2022. Ucapan syukur ulang tahun pertama anak mereka dan keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
kita bernyanyi, disinilah kita menyerahkan persembahan kita.
Tuhanmu, mengingatkanmu, jalan ke rumah Bapa di sorga. Tak cukup dayamu membawa orang, pakai kuasanya sumber buatmu. Jangan kau berlelah memberi tahan, sampai mereka ikut Tuhanmu. Bertambah-tambahlah sukacitamu, bagai Tuhan Yesus penebusmu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah dikatakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kisah Zakheus ini bukanlah hal yang baru kita dengar. Dari saat kita sekolah minggu, bagi yang memang sekolah minggu, pasti sudah sangat-sangat sering mendengar cerita ini. Cerita kisah seorang pendek. Namun bagaimana dalam konteks firman ini kita pahami dalam konteks kita saat ini? Mari kita pelajari. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, ketika itu Yesus sedang berjalan memberitakan firman, melakukan keajaiban, melakukan hal-hal yang menolong, menyembuhkan, menyelamatkan dan mengenyangkan banyak orang. Dia memberikan pengetahuan, kepintaran, dia memberikan hal-hal yang membuat orang lain tercengang dengan perkataannya. Dia tidak dibatasi oleh apapun di dalam pelayanannya.
Sehingga ketika itu Yesus dikenal banyak orang. Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang, Yesus viral ketika itu. Banyak orang yang pengen tahu. Banyak orang yang pengen tahu tentang siapa Yesus. Dan bukan hanya pengen tahu apa kehebatannya, bahkan apa kekurangannya. Jadi banyak yang kepo ketika itu sama Tuhan Yesus Kristus. Pengen tahu banget dia. Gimana sih? Yang lainnya pengen tahu apa lagi yang bisa Yesus ajarkan, apa lagi yang Yesus akan lakukan. Yang lainnya melihat apa sih hal-hal yang membuat dia bisa kita kalahkan, apa yang membuat dia bisa kita jatuhkan, hal apa yang membuat dia bisa kita anggap supaya tidak banyak orang yang mengikut dia. Ada yang mengikut Yesus dengan tujuan yang demikian. Ya, karena memang ketika Yesus itu mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah Zakheus, ketika dia mengatakan, "Hai Zakheus, turunlah, aku akan datang ke rumahmu." Lalu ada seruan orang mengatakan, "Lah, dia kok makan di rumah orang berdosa?" Siapa Zakheus? Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Emang apa dosanya pemungut cukai? Apa kesalahan pemungut cukai? Ya, ketika itu di masa penjajahan Kaisar ketika itu, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang diambil dari sesama orang Yahudi yang dipakai oleh Kaisar untuk melakukan pemungutan pajak ketika itu. Lalu mereka ini sangat dibenci oleh kaumnya sendiri karena dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dia seorang pemungut cukai, dia orang yang bekerja di pajak. Tapi ingat ya, setelah pulang dari gereja ini, setelah mendengarkan khotbah ini, jangan jadi putus kau sama pacarmu yang kerja di perpajakan. Ai pardusa dua peho, dindeho. Lalu kau dan aku kalian bilang. Bukan ya, nanti siapa yang menyebabkan kalian putus? Inang pendeta berpanjaitan, ngeri kali dosa aku nanti kalian bikin. Bukan. Tapi kenapa ya dianggap berdosa dia? Ya, karena dia memungut cukai tidak lagi sesuai dengan aturannya. Yesus pun berkata, biarlah yang dari Kaisar kembali ke Kaisar. Artinya Yesus tidak menolak adanya pajak yang dia dilakukan di sana. Tetapi Yesus menolak ketika hal itu menjadi jalan merampas hak orang lain. Itu yang terjadi ke si Zakheus. Yang kebetulan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Kalau ada pemungut cukai, dialah ketuanya. Dialah ketua gengnya. Jadi dialah yang menjadi kepalanya. Tentu kalau pemungut cukai yang biasa berdosa, dia berdosa kali. Gitulah pemahamannya. Dia berdosa karena apa? Karena bukan tugasnya sebagai pemungut cukai atau bekerja di perpajakan ketika itu, bukan. Tetapi dia berdosa karena diembankan tugas itu kepadanya bukan sesuai dengan apa yang diaturkan waktu itu untuk kembali dari Kaisar untuk ke Kaisar, melainkan dia pakai posisi itu memperkaya dirinya, lalu membagi sebagian sedikit dari itu untuk sebagai pertanggungjawabannya kepada Kaisar. Dia pakai posisi itu untuk memperkaya dirinya. Dia mengorientasikan semua kegiatannya, pekerjaannya untuk memperkaya dirinya. Dia tidak peduli apakah itu layak dipajak. Dia tidak peduli apakah itu merugikan orang lain. Dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah orientasi keinginannya terpenuhi. Itu keberdosaannya. Ya, penyebab manusia berdosa adalah karena keinginan. Ayo kita ingat ke Adam dan Hawa. Ketika ular itu berbicara dengan Hawa, dia katakan, makanlah buah ini, maka kau akan sama seperti Tuhan. Lalu ketika si Hawa itu, oh iya ya, dia makan. Bukan karena dia memetik buah itu lalu memakannya saja. Karena keinginannya sama dengan Tuhan. Lalu dia bilang sama si Adamnya, makan juga lah Adam. Nanti biar bisa kita tahu yang benar, yang baik. Tahu kita seperti Tuhan mengetahui segala hal. Dia ingin sama seperti Allah. Keinginan manusia itu menjadi Tuhan bagi orang lain, bagi ciptaan, bagi semua hal. Sering sekali kita pun
jatuh ke dalam dosa dikarenakan keinginan kita. Bukan kebutuhan. Manusia butuh makan, tapi manusia tidak harus serakah atau mokus kalau makan. Contohnya gini ya, di pesta-pesta nih. Jadi saya suka juga memperhatikan kalau di pesta. Biasanya nih kaum ibu-ibu memang, tapi yang di sini-sini yang perempuan kan pada mau calon ibu kan gitu. Nanti setelah menikah. Di pesta itu suka sekali saya lihat dihidangkan makanan. Belum lagi berdoa pemimpin ibadah pemimpin doanya. Belum lagi dipersilakan makan. Ini ibu-ibu sudah banyak sekali mempersiapkan tempat baginya. Udah ada. Begitu kayak kita berdoa selesai amin, udah nggak ada di situ dali horbo itu yang saya lihat. Udah nggak ada. Lah ada kemana pikir saya? Kemudian udah nggak ada lagi kepala ikan masnya di situ. Mungkin ada saingan saya makan kepala ikan mas. Sering sekali begitu. Lalu kemudian dari meja sana, meja kanan dan kiri juga begitu kehilangan. Rupa-rupanya ada yang suka membawa untuk dirinya. Keinginannya sebenarnya dia cukup makan dengan sepiring, tapi keinginannya itu loh yang membuat dia akhirnya menjadi salah, melebihi. Salahkah berkeinginan? Gak salah. Aku ingin mengenal dia yang di sampingku sekarang ini, gak salah. Boleh kalian memiliki keinginan, tetapi hendaklah semua keinginan itu tidak menghantar engkau berbuat dosa. Itu yang penting. Hendaklah kita juga mengevaluasi, apakah keinginanku ini juga adalah merupakan keinginan Tuhan dalam kehidupanku. Apakah kehendakku ini juga adalah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupanku, agar aku tidak berdosa. Itu yang penting yang mau kita petik pertama sekali dari Zakheus, seorang yang dipandang berdosa itu. Keberdosaannya memang adalah ketika dia merampas hak milik orang lain dan memaksakan tanpa peduli dengan sesamanya. Berhentilah memenuhi keinginanmu dengan merampas hak orang lain. Berhentilah mengingini orang lain dengan merampas dia dari sisi orang yang lain. Jangan, karena itu berujung kepada perbuatan dosa juga. Lalu yang berikutnya, kita sudah belajar tentang siapa Zakheus. Lalu kemudian, apakah Zakheus itu seorang yang telah mengenal Yesus? Oh tidak, dia hanya mendengar Yesus yang sudah viral itu waktu itu. Dia mendengar namanya disebut, lalu kemudian kok siapa ya Yesus itu? Keinginannya untuk mengenal Yesus. Keinginan dia yang tadinya kepo ingin tahu siapa Yesus, ujungnya berdampak mengubah kehidupannya. Keinginan kita ingin mengenal Yesus itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Jadi bagi orang yang selalu ingin mengenal Tuhan Yesus, ingin mencari jalan-jalan Yesus, itu pasti akan berdampak kepada kehidupannya. Sama seperti Zakheus, kita lihat. Ketika ia mau melihat Yesus, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ya, namanya Yesus sudah dikelilingi banyak orang. Dengan dia yang berbadan pendek tentu terhalangi untuk bertemu Yesus. Andai kata Anda di posisi Zakheus sebagai orang pendek. Begitu engkau dengan kekayaanmu, dengan posisimu sebagai ketua bea cukai, lalu gak ada orang-orang yang mempersilakanmu lewat, karena susah kali kau melihat Yesus itu, apa tindakan kita? Pasti mungkin kadang-kadang begini, ya udahlah, bodo amat lah, entah siapapun dia, biarlah situ. Yang penting aku tetaplah, aku gak terganggu lah, ya udahlah, berhenti sampai di situ. Tapi Zakheus berbeda. Ketika meskipun ada halangan di hadapannya, hal itu tidak menciutkan dia untuk mencari Yesus. Meskipun badannya pendek, tetapi keinginannya tidak pendek untuk mencari Yesus, untuk mengenal Yesus. Di zaman now, kita ini udah banyak yang beriman kerdil. Banyak yang beriman pendek.
Ketika engkau berdoa, Tuhan berikan pekerjaan padaku, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak dikasih-kasih, doamu berubah. Gak pernah lagi. Kemudian ketika kita berdoa, Tuhan berikan kesembuhan padaku, udah 5 tahun aku menderita dalam penyakit ini, tapi tidak kunjung sembuh. Doa kita berubah, sikap kita berubah, iman kita berubah. Yang mengimani Kristus, kini kita mengimani kekuatan dunia ini. Banyak yang beriman pendek. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Zakeus dalam teks ini. Halangan yang dia hadapi tidak menghentikan dia untuk lebih mau melihat wajah Yesus. Demikian kita juga, jangan biarkan halangan apapun di hadapan Anda. Jangan biarkan masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kekasihmu, putus kau dari pacarmu jadi menghambat engkau melangkahkan kakimu ke gereja ini. Jangan karena dulunya kau datang ke gereja ini minta sama sintuannya 2 amang. Saya agak unik di HKBP Stoyo ini memang. Jadi kalau saya jadi penerima tamu di depan, mau saya antarkan ke tempat duduknya Inang, saya bilang, boleh Inang, tapi untuk 2 orang ya. Kan Inang kan sendiri. Enggak Inang, nanti ada yang datang. Rupanya kayak dia apa, di charter tempat duduknya untuk pasangannya. Ya nggak apa-apa lah, biarlah setidaknya mereka pacaran di gereja ya kan, lebih kudus. Nggak masalah juga, saya sih doain aja, semoga pacarnya memang benar datang gitu. Masalahnya ada kayak gitu, kita udah nanya, mana pasangannya tadi, temannya yang mau temannya duduk? Iya Nang, masih di kamar mandi. Lewat lagi saya, udah datang belum? Masih kamar mandi. Lagi sakit perut ya, saya bilang. Padahal memang gak datang-datang sampai ibadah selesai. Dan si cewek manyun pulang keluar dari gereja. Bukan mengingat beriman dia, mengingat dikecewakan pasangannya. Tolonglah, jangan demikian. Biarlah kerinduan kita mencari Yesus bukan diojar atau didorong siapa yang duduk di sebelahmu. Datang gak datang dia, rindu aja kepada Tuhan. Jangan karena rindumu untuk duduk dengan dia, tapi rindulah karena engkau mau melihat Tuhan. Seperti Zakeus, tidak ada halangan baginya untuk mau berusaha mencari Yesus. Pendek tubuhnya pun tidak menjadi alasan bagi dia. Jangan mencari alasan berhenti mencari Tuhan. Contohnya, iya Nang dinas malam aku kayak mana lah gak bisa gereja. Hari Minggu aku dinas, jam berapa rupanya Inang? Iya Nang dari jam 7 sampai jam 12 Inang aku di gereja. Di gereja kita kan ada ibadah jam 3 dan jam 6 sore Nang. Udah capek kali aku Inang. Pokoknya mencari alasan. Jangan pernah hal apapun menghentikan keinginan dan kerinduan kita untuk mendengar, melihat, mendengarkan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam firman-Nya. Itu yang diingat, itu yang diketuk bagi hati kita semua. Biarlah kita terus bersuka cita meskipun beban itu masih ada dalam kehidupanmu. Biarlah engkau terus melangkahkan kakimu ke gereja ini meskipun kau menghadapi begitu banyak rintangan. Bahkan besok hari Senin kau akan menghadapinya kembali. Ingatlah di dalam kesulitanmu tetaplah mengejar wajah Kristus dalam firman-Nya. Karena itu akan menghasilkan sesuatu bagimu. Mari kita lihat Zakeus lagi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, di tempat si Zakeus memanjat pohon ara tadi, ia melihat ke atas. Ingat, Yesus dan Zakeus belum bertatapan, belum bertemu, belum juga bersaling berkenalan, tapi yang luar biasa terjadi. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Kenapa? Sudah saya bilang, dari awal Yesus belum berkenalan, berjabatan tangan, berkenalan. Hai namaku Zakeus, oh ya aku Yesus, belum ada kayak gitu. Gak ada perkenalan. Tapi Yesus dia sanggup dan mampu memanggil nama Zakeus. Zakeus turunlah, dia mengenal orang yang merindukan wajahnya. Tuhan mengetahui motivasimu datang beribadah. Tuhan benar-benar tahu hati kita, dia mengenal kita, dia mengetahui kita. Dia melihat deritamu, dia mengetahui bebanmu, dia tahu hal-hal yang memberatkan engkau tetapi tetap merindukan firman-Nya dan datang ke gereja ini. Dia mengenal umat-Nya.
Karena dia mengenal umatnya, maka tidak ada hal yang harus kita khawatirkan. Lihatlah Zakeus. Ketika Allah Yesus Tuhan kita itu memanggilnya, turunlah, lalu dia terberkati karena Tuhan datang kepadanya. Karena dikatakan ketika itu Tuhan memanggil, lalu dia bilang, aku mau numpang di rumahmu, aku mau bersama dengan engkau, aku mau makan di rumahmu. Dalam teks lainnya mengatakan, aku mau numpang itu bukan hanya sekedar berhenti saja, beristirahat saja, tapi dia mau di sana berbicara, memahami, dan bahkan menyampaikan pengampunan baginya. Lihat, bagi orang Yahudi dalam budayanya, orang yang dianggap kudus perwakilan Allah, karena Yesus mereka akui perwakilan Allah karena mukjizat, tanda-tanda keajaiban yang dia lakukan. Karena mereka memandang itu, maka dianggaplah Yesus memang kudus. Lalu di dalam budaya mereka, setiap yang kudus itu tidak boleh bersinggungan dengan orang yang berdosa. Tidak boleh bersapaan, tidak bisa berbicara, apalagi menginjakkan kakinya di rumah orang yang berdosa. Tapi itulah pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan Allah kita Yesus sangat berbeda. Dia justru datang bukan untuk orang-orang yang sudah kudus kehidupannya. Malah dia tahu karena begitu banyak manusia yang berdosa, maka dia harus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah tema minggu kita hari ini. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi orang-orang Yahudi bilang, kok ia numpang di rumah orang berdosa ya? Kenapa? Tuhan itu menyapa setiap orang yang berdosa. Jadi kita, apakah aku layak Tuhan menjadi hamba-Mu? Aku berdosa. Aku telah melakukan ini, melakukan itu. Jika kita sudah mengenal keberdosaan kita dan kita membuka diri kita kepada Tuhan, maka pengenalan dan panggilan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti Zakeus. Ketika Tuhan mengatakan menerima dia, lalu perubahan terjadi pada Zakeus. Dia mengalami pertobatan dan dengan sendirinya dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan setiap ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengalami perubahan pertobatan. Jadi saudara, pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia itu berarti adalah mengalami perubahan arah hidup. Yang tadinya dia hanya mau memperkaya dirinya, menarik untuk dirinya sendiri, kini dia berubah menjadi orang yang berbagi. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus dipanggil di dalam pertobatan. Yang tadinya engkau hanya memikirkan kesenangan dan kesukaanmu, kini kau sudah mulai menggumuli kesenangan dan kesukaan orang lain. Yang tadinya kau hanya berorientasi kepada keperluanmu, kini kita sudah menimbangi keperluan orang lain dan bahkan memenuhi sesuatu untuk menolong orang lain dalam keperluannya. Di mana arah hidup manusia berdosa, jikalau dia sudah disapa oleh Kristus dalam kehidupannya, disapa firman Tuhan dalam kehidupannya, dia harus mengalami pertobatan, metanoia, berubah arah hidupnya. Yang tadinya Anda pemalas, Anda tidak lagi pemalas. Yang tadinya kita orang di dalam dilingkupi oleh kebodohan, kita berusaha bangkit dari kebodohan menjadi lebih pintar. Yang tadinya kita hanya menunggu untuk dibantu orang lain, ditolong orang lain, dibelas kasihi oleh orang lain, kini di dalam metanoia itu Anda menjadi belas kasih yang hidup. Anda menjadi penolong yang nyata. Anda menjadi wakil Kristus di dunia. Itulah pertobatan. Jadi silakan, mari mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengalami pertobatan atau kita masih gitu-gitu aja. Jadi firman Tuhan hari ini mengetuk hati kita mengalami metanoia, mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita mengalami perubahan, percayalah. Dikatakan Yesus mengatakan kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bahasa Bataknya luar biasa. Mertua mapangisi ni bagason. Berbahagialah
orang yang tinggal di dalam rumah ini karena mereka menjadi orang yang diselamatkan, karena mereka anak-anak Abraham. Anak Abraham artinya apa? Anak Abraham adalah Abraham bapak orang percaya. Kalau dia bapak orang percaya, kita anaknya, berarti kita orang percaya. Yesus juga sering mengatakan bahwa imanmu, kepercayaanmu menyelamatkan engkau. Maka sesungguhnya orang yang sudah percaya, yang bertobat, dia menerima kebahagiaan. Meski beban itu masih ada padamu, kau tidak lupa berbahagia. Meski masih berat yang akan kau jalani ke depan, itu tidak menghentikan engkau berbahagia. Meskipun penyakit itu masih tetap hinggap di dalam tubuhmu, itu tidak menghentikan kita berbahagia. Karena Tuhan sudah ada diam di antara kita. Dia sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu membuka diri, diubahkan Allah. Lalu kemudian orang yang telah diubahkan Allah, dia tidak lagi hidup seperti gayanya yang lalu. Dia tidak lagi menjadi orang yang hilang, tetapi sudah ditemukan. Dia tidak lagi hidup menjadi orang yang mencurigai orang lain seperti orang Yahudi yang mencurigai Yesus, yang bersedia datang ke rumah Allah, ke rumah orang yang berdosa. Dia tidak lagi seharusnya menjadi orang yang memandang rendah orang lain atau mencurigai orang lain. Saya pernah baca satu kisah seperti ini. Ada seorang yang baru kaya, OKB kan, orang kaya baru gitu. Dia baru kaya. Rupanya dia bertetangga, tadinya dia awalnya waktu dia masih tinggal di kontrakan, dia bertetangga dengan supir angkot. Nah, setelah dia kaya, dia pindah ke rumahnya yang baru. Lalu ternyata dia baru memiliki motor Harley. Jadi setelah sampainya motor itu dia pakai, dia mau tes di jalanan. Lalu waktu dia naik motor Harley-nya itu, dia klakson orang yang di sampingnya, angkot yang sampingnya. Dia bilang sama temannya, ternyata yang adalah mantan tetangganya yang supir angkot. Dia sambil berjalan, sambil bilang sama supir angkot itu, pernah nggak kau naik Harley, katanya. Baru supir angkot itu, mentang-mentang OKB ini, orang kaya baru yang sombongan, katanya kan. Baru dikejar temannya itu lagi, diklesong lagi. Pernah nggak kau naik Harley, katanya. Lalu kemudian dibilang lagi, sombong kali kau, baru kayak gitu aja, katanya. Dia marah jadinya. Baru ketiga kalinya, kau pernah nggak naik motor kayak gini, katanya. Ini orang ya, kusumpahin kau ya, kau tabrak entah apa di depan sana nanti, katanya begitu. Dia bilang begitu sama temannya yang baru kaya itu. Rupanya sungguh sumpahnya itu terjadi, tapi sebenarnya orang Kristen ini kan ceritanya ya. Terjadilah, sesampainya di simpang depan di perempatan, dia lihat temannya itu OKB itu yang orang kaya baru itu nabrak tiang listrik. Motornya yang tadi yang cantik itu udah rusak, kelihatan peot gitu. Lalu dia berhentilah. Itulah kan, rasain kau, sombong kali kau, katanya. Makanya mentang-mentang kau punya motor kau yang bagus, kau sombong kali kau, katanya. Enggak, aku kan tadi udah nanya samamu, kau pernah enggak naik motor kayak gini? Kan aku bilang kan udah jatuh, kau sombong masih kau, katanya gitu. Yang nanya aku, enggak bisa kau jawab, katanya kan. Tuh kan masih bandel lagi. Begini, aku tanya tadi karena memang waktu aku jalan nggak tahu aku yang mana remnya. Aku mau nanya remnya di mana. Gara-gara nggak mau kau jawab jadi kecelakaan aku. Oh, gara-gara itunya. Kupikir yang sombong kau kawan, maaf lah ya Kidan, katanya. Jadi pikirannya sudah mencurigai orang lain. Kadang kita juga begitu. Kita curiga sama orang lain. Ini kan orang yang berdosa ini. Kita terus menghakimi orang setelah kita tahu kesalahannya. Bahkan ikut kita menghakimi orang lain. Udah tahu dia berdosa. Ketahuan dia mencuri kemarin di Alfamaret gitu ya kan. Itu lalu kita bilang. Ketahuan. Lalu apa yang kau lakukan? Kemudian kau viralkan dia. Tertangkap basah. Status kita beberapa minggu ini. Itulah kan. Selama ini gayamu kayak orang kaya, rupanya mencurinya kau.
Ikut kita menghakimi dia. Mampus kau, memang tupai pasti jatuh. Sepintar-pintarnya kau meloncat memanjat pasti jatuh juga. Itulah sepintar-pintarnya kau mencuri ketahuan juga katanya. Statusnya pokoknya dalam seminggu itu teruslah menghakimi dia. Kristus Tuhan kita berbeda. Dia bukan orang yang mencurigai orang lain tanpa mengetahui keinginannya. Tidak seperti supir angkot tadi. Padahal temannya itu mau minta tolongnya. Bukan seperti orang yang selalu menghakimi orang lain yang berdosa. Yesus sungguh sangat berbeda. Ketika dia tahu Anda berdosa, ketika dia tahu si Zakeus itu orang yang berdosa, dia justru datang untuk memperbaiki yang berdosa itu. Jadi bukan untuk memviralkan keberdosaannya. Jadi mohon sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, jika Anda mengetahui kesalahan temanmu, dosa perbuatan temanmu, pelanggaran-pelanggaran temanmu, bukan berarti kau harus memviralkannya, tetapi mengingatkannya, mengubahkannya, supaya dia mengalami pertobatan metanoia, mengubah arah kehidupannya. Itulah tugas kita. Dan jika Anda mengenal keberdosaan Anda, jangan cari hal-hal untuk membenarkan diri kita. Akui supaya kita diperbaiki. Supaya kita diperbaiki, dibaharui, sehingga kita tidak terus menjadi anak yang hilang, melainkan anak yang telah ditemukan. Lalu yang berikutnya, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga diajarkan supaya kita sama seperti Zakeus ini untuk mencari Yesus dalam kehidupan kita. Mencari dia di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Terus merindukan wajahnya yang tentunya bisa kita lihat di dalam firman-Nya. Wajah Kristus itu wajah yang penuh kasih. Kalau wajah yang penuh kasih gak mungkin sangar BAT. Enggak lah. Pasti kalau kita bayangkan yang penuh kasih, dia akan ramah, wajahnya akan tenang, damai. Wajah Kristus di dalam firman-Nya. Carilah dia, karena dia selalu memberikan jejak bagi kita untuk mencari dia. Mulai dari penciptaan, kehadirannya terus di tengah-tengah bangsa Israel, sampai ke para nabi. Kehadiran Tuhan Yesus adalah jejak bagi kita untuk terus mencari dia. Lalu firman-Nya adalah jejak Tuhan untuk terus mencari dia, supaya kita terus berjalan di jalan keselamatan, supaya kita terus berjalan di dalam jalan pertobatan, supaya arah jalan kehidupan kita sampai kepada kesukaan, keselamatan yang dinyatakan Yesus. Hari ini, rumah ini, kalian, kita semua adalah bagian orang-orang yang menjadi anak Abraham, orang yang percaya, yang layak diselamatkan. Cari jejak Kristus. Ada satu kisah orang tua dari seorang pendeta. Ini kisah nyata. Ini diceritakan oleh pendeta itu. Jadi orang tuanya punya kebun kopi. Dan kebun kopinya itu dekat dengan hutan. Jadi setiap amang itu orang tua dari pendeta itu katanya pergi ke kebun kopinya, dia selalu membawa anjing kesayangannya. Seekor anjing yang sudah dilatihnya. Jadi setiap terus dia pergi selalu diikuti oleh anjing kesayangannya itu. Nah lalu suatu ketika asik memetik kopi, rupanya anjingnya itu melihat ada binatang lain seperti tikus yang ada di situ. Lalu kemudian dia mengejarnya. Memang itu sudah kebiasaannya. Dikejarnya tikus itu tidak dapat, dikejarnya. Kemudian karena mengejar tikus itu tadi, dia semakin jauh dari tuannya. Dan rupanya tikus itu masuk ke hutan. Dan anjing itu pun masuk ke hutan. Rupanya enggak kembali-kembali, kemungkinan dia tersesat di sana. Ditunggu sama amang atau orang tua dari pendeta itulah di kebun itu sampai sore. Sambil memanggil-manggil di sekitar situ. Dia panggil-panggil nama anjing kesayangannya itu. Tapi enggak datang-datang. Matahari udah mau terbenam. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Namun sebelum dia pulang, dia buka bajunya. Dia buka bajunya,
dia tinggalkan di tempat terakhir dia bersama dengan anjing kesayangannya. Dia tinggalkan di sana. Lalu dia pulang. Keesok harinya, Amang itu kembali ke tempatnya meletakkan bajunya itu. Dan rupanya ketika dia kembali ke sana, dia sudah melihat anjing kesayangannya tidur di atas bajunya. Dari kisah itu, kisah orang tua pendeta itu, saya memahami seperti ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu meninggalkan jejaknya untuk kita cari dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa kembali kepada Dia. Sesungguhnya Dia memberikan tanda-tanda keajaiban dalam kehidupan kita ini untuk membuat kita kembali terus kepada Tuhan. Namun sayangnya kita yang menolak untuk kembali kepada Dia. Dia sudah berseru memanggil kita di dalam firman-Nya. Dia sudah berseru memanggil kita di dalam kelemahan kita. Dia juga berseru di dalam setiap berkat yang kita terima. Tetapi semuanya itu kita bayangkan dan kita pikirkan hanya karena kuasa kita sendiri. Tapi Tuhan itu sebenarnya menegur kita, menyapa kita, mengingatkan kita. Di dalam segala hal kita harus mencari Dia. Sama seperti Zakheus yang mencari Tuhan. Yang tadinya kepo kini menjadi orang percaya. Bahkan selain sebagai orang yang percaya, dia diubahkan. Yang tadinya memikirkan dirinya sendiri, kini dia memikirkan orang lain. Demikian juga orang pencari jejak Kristus dalam kehidupan ini. Yang tadinya dia adalah orang berdosa, akan diubahkan menjadi orang yang diselamatkan. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan mencarimu. Kalau Dia mencarimu, bersedialah membuka dirimu untuk dicari Tuhan. Dan kita pun harus terus menjadi anak Allah yang tidak hilang lagi dengan terus mencari jejak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam berkat-berkat yang kau terima, dalam duka dan suka yang kita hadapi, di dalam beratnya beban hidup kita, di dalam persoalan hidup kita, Tuhan bekerja di sana. Carilah Dia, maka engkau akan menemukan Dia. Itulah firman Tuhan hari ini yang menyapa kita. Ingatlah bahwa jika kita menyadari kebersalahan kita, dosa kita, berubahlah. Karena bagimu akan ada kesukaan yang besar. Keselamatan disediakan bagi setiap orang yang bersedia bermetanoia. Yang mengubah kehidupannya seturut dengan kehendak Allah. Jangan pernah berpikir dan berusaha untuk menghakimi orang lain sama seperti orang Yahudi. Jangan berpikir buruk tentang orang lain sebelum engkau tahu kesalahannya. Jikalaupun kau tahu kesalahannya, jangan menjadi hakim baginya, tapi jadilah suara-suara Kristus yang telah mengenal jejak-jejak Kristus, mengubahkannya. Oleh karena dengan demikianlah kita bisa menjadi bagian dari anak-anak Allah yang telah ditemukan. Tuhan memberkati kita dan berbahagialah setiap orang yang melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau selalu mencari kami orang yang berdosa. Namun terkadang kami beralasan untuk menutup diri kami, menutup telinga kami atas panggilan Tuhan untuk mengalami pertobatan dalam kehidupan kami. Kami lebih mengutamakan kesukaan kami dan mengabaikan tentang kesukaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin terjerumus dalam perbuatan dosa, semakin jauh daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, bantulah kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Agar kami semakin peka, semakin rindu untuk mencari wajah Kristus di dalam firman-Mu. Sehingga perbuatan, kelakuan dan perkataan kami, terlebih pelayanan kami, semuanya diubahkan di dalam iman kami, kerinduan kami mencari Kristus. Biarlah Tuhan memakai kami dalam kelemahan dan kelebihan kami untuk melayani sesama kami, mengorientasikan setiap perbuatan kami untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kesukaan kami sebagai manusia yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami setiap umat-Mu untuk terus hidup di dalam kesukaan Allah, supaya kelak pun Tuhan, sama seperti yang Engkau nyatakan kepada Zakheus, demikian juga kami akan menerima ucapan-Mu bahwa kami menjadi anak Allah yang telah diselamatkan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang lain yang belum mengenal Kristus, bahkan yang menolak Yesus sebagai Tuhan baginya. Kami mendoakan mereka. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memanggil mereka di dalam iman untuk mempercayai Yesus, supaya mereka terberkati dengan firman-Mu dan bersama dengan kami terus mencari jejak-Mu dalam kehidupan ini, hingga pada akhirnya kami nanti sampai kelak di tempat-Mu yang penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa ya Allah untuk kehidupan bangsa negara kami, kerukunan di tengah-tengah negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tercipta di dalam kepelbagaian. Kami tercipta di dalam perbedaan di antara kami sama kami, bahkan sesama kami yang seiman sekalipun. Namun biarlah perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kami untuk saling melayani, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, agar melalui kami Engkau dipermuliaan, kasih-Mu dinyatakan, perbuatan kami menjadi perbuatan Kristus bagi sesama kami. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu ini tempat kami terus untuk mencari jejak Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan dalam kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi para pelayan, bagi setiap umat-Mu untuk tetap berseru dan terus untuk merindukan firman Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dinyatakan dan terus dinaungkan dalam kehidupan umat-Mu, sehingga perbuatan perkataan kami adalah bentuk nyata iman kami kepada Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu ini. Engkau mengetahui kerinduan mereka. Engkau melihat dan mengenal kami. Sama seperti Engkau mengenal Zakheus, demikian juga Engkau mengenal umat-Mu ini, yang ada di tengah-tengah gereja ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Engkau melihat penderitaan mereka, pergumulan hidup mereka, persoalan hidup mereka, beban hidup mereka, kesukaan, kebahagiaan mereka. Engkau melihatnya. Tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, lihat dan dengarlah seruan hati mereka. Lihat dan jawablah setiap permohonan doa mereka. Dan ajarkan mereka untuk memahami cara Tuhan menjawab setiap doa permohonan kami, agar kami terus Tuhan memuliakan Engkau dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan di dalam derita kami tetap bertahan, di dalam suka kami tetap bersyukur hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali dari tempat-Mu yang kudus ini dan melanjutkan kehidupan kami masing-masing di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Berkati umat-Mu, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikiran mereka. Berkati setiap proses pendidikan yang mereka jalani saat ini. Berkati orang tua, keluarga yang dekat maupun jauh dari antara kami. Biarlah Tuhan yang mempertemukan kami dalam sukacita, di dalam kebahagiaan yang di dalam Tuhan. Supaya kami layak Tuhan menjadi hamba Allah. Kami layak menerima pengampunan dosa daripada-Mu. Dan kami layak kelak menjadi orang yang selamat, yang Engkau tempatkan di sisi-Mu, di dalam surga-Mu yang penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa kami, agar kami layak menjadi tempat firman dinaungkan, tempat firman ditumbuhkan, supaya hati kami menjadi tanah yang layak untuk firman itu berbuah di dalam perbuatan dan perkataan pelayanan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita 2 kantong seperti yang diwartakan tadi untuk bantuan kita di Ulawan Hatopan HKBP dan untuk pembangunan gereja HKBP Sutoyo. Kita bernyanyi. Tuhan, bila aku merenung
the night with my hand bowed low in the darkness as heaven could be. And my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me." Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. Oh Lord, take my hand, let me stand where the world stands Salibmu ya Yesus, tanda kasih-Mu bagi aku yang remuk redam. Aku insan yang riskan tenggelam, Kau angkat demi kasih-Mu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhanku, korbanku, lenyapkan banggaku, rasa kasih pasrah padamu, junjunganku. Ku berjanji Yesus ini dan setiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku, semua nyawa juga hidupku, harta milikku, semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita. Kiranya Tuhan mempertemukan kita kembali di dalam kerinduan kita untuk mencari Kristus di minggu yang akan datang. Shalom, Horas.